Kata Syekh, madhuhum wal isyadatu bima hum alaihi minal madinati wal hadarati wal i'jabi bi akhlaqihim wa maharatihim duna nadhrin ila aqaidihim al-batilah wa dinihim al-fasid. Menyanjung-nyanjung mereka dan mendukung mereka dikarenakan kemajuan dan peradaban duniawi mereka, serta takjub, terpesona dengan sikap-sikap baik mereka atau keterampilan dan keahlian mereka yang bersifat duniawi, dan melupakan akidah mereka yang batil dan agama mereka yang rusak. Maksudnya jemaah sekalian, kita senang kepada mereka karena kemajuan dunia, karena teknologi dan lain-lain, dan kita lupa bahwa mereka itu orang-orang yang Allah murkai, sehingga kita kemudian menyenangi mereka dikarenakan kemajuan dunia mereka. Maka Allah telah melarang hal ini, di antaranya di surat Toha ayat 131. Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratad dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan terhadap golongan-golongan dari mereka, dari orang-orang kafir itu, sebagai bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fih, untuk kami coba mereka, kami azab mereka dengan itu. Dan rizki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Perhatikan jemaah sekalian ayat ini. Apa makna ayat ini? Jangan kita takjub dengan kenikmatan dunia, kemodernan, kemajuan dunia yang mereka telah gapai. Luar biasa teknologi mereka hari ini dalam berbagai bidang, dalam persenjataan, dalam dunia kesehatan dan lain-lain. Luar biasa teknologi mereka. Kata Allah, kalian jangan takjub dengan mereka itu, dikarenakan hal-hal seperti itu. Kenapa? Itu adalah azab bagi mereka. Itu istidraj. Bagaimana kita bisa kagum dengan istidraj? Mereka berbuat kekafiran kepada Allah, tapi Allah bukakan untuk mereka segala kenikmatan dunia. Itu istidraj. Sama dengan ayat Allah yang lain di surat Al-An'am, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka, maka kami bukakan untuk mereka pintu kenikmatan dunia dari segala penjuru. Kami bukakan untuk mereka pintu kenikmatan dunia dari segala penjuru ketika mereka bermaksiat, ketika mereka kufur. Perhatikan jemaah sekalian, ini balasan dari Allah, hukuman dari Allah untuk mereka, tapi hukumannya dalam bentuk kenikmatan. Hati-hati, ini lebih berbahaya daripada hukuman dalam bentuk musibah. Karena mereka nggak sadar-sadar, disebabkan hidupnya nyaman terus, enak terus. Sampai kata Allah, ketika mereka telah benar-benar bergembira dan menyombongkan diri, kami azab mereka tiba-tiba. Dan mereka pun berputus asa. Ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW, dan sebelumnya beliau mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidrajun. Kalau kamu lihat Allah memberikan nikmat dunia kepada hamba yang berbuat maksiat, hamba itu diberikan nikmat dunia yang dia senangi padahal dia bergelimang dosa, maka itu hanyalah istidraj. Lalu Nabi SAW membaca ayat ini. Jadi itu adalah hukuman yang Allah timpakan kepada mereka, dan itulah yang disebut dengan makar Allah, yaitu orang tersebut diazab
dalam keadaan dia tidak menyadari. Diazab dengan kesenangan dunia. Itukah yang kita kagum kepada mereka? Maka Allah ingatkan di sini, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Makna rizki Rabbmu di sini kata para ulama, di dunia ilmu dan amal soleh, dan di akhirat surga. Itulah yang lebih baik dan lebih kekal bagi kita. Jangan kita terpesona dengan kemajuan dunia mereka. Iya. Tapi di sini Syekh juga menjelaskan, Syekh mengingatkan, ini tidak bermakna kita tidak mempersiapkan diri dengan kekuatan-kekuatan agar umat menjadi kuat. Tidak bermakna kita meninggalkan dunia, mempersiapkan diri dengan kekuatan-kekuatan yang bersifat duniawi agar umat ini menjadi kuat. Tidak bermakna begitu. Kita pun harus berusaha. Kita pun harus berusaha mempersiapkan diri dengan berbagai macam kekuatan yang bersifat duniawi untuk kemajuan Islam. Sebagaimana di surat Al-Anfal ayat ke-60 Allah mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah, dan siapkan untuk menghadapi orang-orang yang tidak beriman itu kekuatan yang kalian sanggupi. Jadi kita pun harus mempersiapkan kekuatan kita, tapi kita harus tahu kekuatan yang paling utama adalah kekuatan iman dan takwa. Dan juga jemaah sekalian, pada dasarnya seluruh nikmat dunia ini yang berhak menikmatinya hanyalah orang beriman sebenarnya. Orang kafir nggak berhak menikmati dunia, tidak berhak mereka. Makanya kelak di hari kiamat mereka akan diazab karena maksiat yang mereka lakukan dan karena nikmat dunia yang mereka dapatkan. Allah sediakan nikmat dunia ini hanya untuk orang beriman. Orang kafir tidak berhak. Di antaranya Allah ingatkan di surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, yaitu hamba-hambanya yang beriman, dan rizki yang baik. Katakanlah, itu bagi orang-orang beriman di kehidupan dunia, dan khusus bagi orang beriman di hari kiamat. Apa maksud ayat ini? Maksudnya yang berhak mendapatkan nikmat dunia itu di dunia hanya orang yang beriman. Walaupun orang kafir itu dapat, tapi mereka tidak berhak sehingga mereka berdosa. Dan di hari kiamat, maka yang akan dapat nikmat hanyalah orang-orang yang beriman. Baik. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Intinya, kita juga boleh menikmati dunia, tapi jangan berlebihan dan jangan anggap itulah yang paling utama bagi kita.